wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas mengenai upah, harga, dan ketenagakerjaan. Baik, untuk poin yang pertama, saya akan membahas mengenai teori harga. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan tentang proses pembentukan harga terhadap barang ataupun produk di dalam suatu pasar. Nah, penetapan harga dan juga teori harga ini berhubungan dengan permintaan dan juga penawaran. Sedangkan permintaan dan juga penawaran itu disebabkan oleh banyak faktor yang nanti akan saya bahas di selanjutnya. Istilah harga sudah sangat familiar di tengah masyarakat karena pastinya setiap hari kita berhubungan dengan kata-kata harga. Nah, harga ini juga termasuk hal yang sangat vital bagi kehidupan karena fluktuasi naik turunnya harga ini dapat membawa problematika di tengah perekonomian masyarakat. Kemudian, banyak definisi mengenai harga. Lah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan harga? Nah, salah satu ahli menyampaikan pendapatnya, yaitu Kotler, mengatakan harga ini merupakan nilai tukar yang diberikan oleh konsumen sebagai akibat konsumen tersebut menggunakan atau memakai produk jasa yang telah dibuat oleh produsen. Harga juga dijuluki sebagai alat permainan pasar. Mengapa demikian? Karena jika penetapan harga ini tinggi, otomatis permintaannya nanti akan turun dan penawarannya juga akan tinggi. Sedangkan kebalikannya, jika penetapan harga ini rendah, itu akan membuat daya beli masyarakat itu meningkat, otomatis nanti permintaannya meningkat dan penawarannya akan menurun. Saya akan membahas mengenai strategi penetapan harga. Jadi, dalam menetapkan harga, perusahaan ataupun pasar itu harus memiliki strategi untuk penetapannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan harga. Karena jika terjadi kesalahan pada penetapan harga, itu akan membawa dampak yang sangat besar bukan hanya untuk perusahaan tapi juga untuk perekonomian secara luas. Metode dalam penetapan harga. Metode yang pertama yaitu metode penetapan berbasis permintaan, kemudian metode yang kedua yaitu metode penetapan harga berbasis biaya, yang ketiga adalah metode penetapan harga berbasis laba, dan yang terakhir adalah metode penetapan harga berbasis persaingan. Nah, dari keempat metode ini tentunya mereka memiliki faktor dan juga memiliki ciri perhitungan tersendiri. Namun jika dibandingkan dari keempat metode ini, metode yang paling berpotensi untuk terjadi kesalahan pada penetapan harga yaitu terletak pada metode pertama atau metode penetapan berbasis permintaan. Karena pada metode ini itu lebih mengandalkan atau berdasar pada selera atau perspektif dari masyarakat. Padahal kita tahu bahwa selera itu bisa berbeda-beda dan juga bisa berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Kemudian terdapat tujuan penetapan harga. Dalam menetapkan harga, tentunya perusahaan atau pasar itu memiliki tujuan tertentu yang pastinya itu untuk menambah value dari perusahaan dan juga memberikan dampak positif untuk perusahaan. Nah, contoh dari penetapan harga itu yang pertama adalah untuk survival atau untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu untuk memaksimalkan laba atau keuntungan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga itu untuk memaksimalkan jumlah penjualan, dan yang terakhir itu untuk menyeleksi pasar atau screening market. Dalam proses penetapan harga, terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya. Secara umum, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya seperti biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian juga mengenai operasi perusahaan, kebijakan perusahaan, dan tujuan pemasaran dari perusahaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar perusahaan, seperti kondisi pasar, kondisi permintaan, penawaran pasar, kemudian kondisi ekonomi seperti inflasi, deflasi, suku bunga, dan lain sebagainya, serta persaingan yang terjadi di dunia bisnis. Kaitannya dengan penawaran dan juga permintaan. Permintaan sendiri itu adalah kondisi di mana tingkat permintaan dari konsumen atau keinginan konsumen terhadap barang ataupun produk yang diproduksi oleh produsen dalam tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah tingkat penawaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu.
permasalahan mengenai harga yang masih terjadi di Indonesia. Khususnya adalah permasalahan kenaikan harga ketika ingin lebaran dan juga di akhir tahun. Untuk berita lebih lanjutnya akan ada di video ini. Sejumlah harga pangan di Pasar Gudang, Kota Sukabumi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada hampir semua komoditas, seperti harga daging sapi yang mengalami naik. Harga daging sapi yang semula Rp130.000 per kilogram menjadi Rp140.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan sejumlah harga komoditas tersebut pun sangat dikeluhkan oleh para pedagang, karena berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Tapi mah asalnya 3 hari 4 harian lah. Kemarin mah 12.5, 12. Sekarang kan fakturnya juga naik, belinya naik, maka jual nggak naik. Sekarang faktur 60, 59. Kalau keluar 50%, berarti jatuh 12. Belum transportasi itu ini. Gaji karyawan itu inilah jual 12, hanya jual sekarang 14, maunya 15 tapi keberatan, yang belanja susah. Sementara daging ayam potong pun juga ikut merangkak naik. Sejak beberapa hari terakhir, harga daging ayam mengalami kenaikan yang semula dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan mendekati lebaran bisa mencapai Rp45.000 per kilogram. Meskipun naik, namun stok daging ayam di pasaran masih mencukupi. Daging ayam berapa, Kang? Per kilonya, Kang? 1 kilonya 40.000 kita jual. Itu udah berapa lama naiknya, Kang? 5 hari mungkin. 5 hari ke belakang tuh nyampe 38, sekarang naik ke 40. Asalnya berapa tadi, Kang? 38. 38. Ya. Itu kenapa sih penyebabnya jadi mahal? Penyebabnya saya nggak kurang tahu. Untuk penyebabnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga terjadi pada komoditas lain, seperti bawang merah yang semula Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah semula dijual Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Yang diperkirakan harga bahan pokok ini akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Makanya kita minta kepada semua pihak untuk menerima ini. Jadi kita minta agar semua pihak agar bisa menerima ini, karena sekali lagi ini adalah untuk kepentingan semua. Bukan untuk kepentingan 1-2 pihak saja gitu. Misalnya yang dari teman-teman pekerja, misalnya saya kasih contoh. Ini dari daerah-daerah yang menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan PP ini, kenaikannya kan jelas 11,5%. Nah, ada daerah yang misalnya tidak menggunakan PP, mau tahu kenaikannya? Hanya 6-9%. Artinya bahwa menggunakan PP ini kenaikannya jauh lebih signifikan daripada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori harga. Nah, apa sih disebut dengan teori harga? Nah, jadi teori harga itu merupakan suatu pembentukan dari harga yang berasal dari input atau disebut dengan produk marginal cost. Banyak sekali tokoh yang mendefinisikan dari definisi upah sendiri, di mana definisi dari upah sendiri itu contohnya saja ada tokoh Ahmad Imam Syafi'i dan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2013. Nah, definisi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa upah merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau lembaga entitas untuk membayar tenaga kerja mereka, di mana hal ini bertujuan untuk mensejahterakan keluarga mereka. Nah, jenis upah sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah upah satuan jenis, lalu yang kedua adalah upah satuan waktu, dan lalu ada upah borongan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menetapkan kebijakan mengenai tentang sistem pengupahan di Indonesia, di mana hal ini dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 36 Tahun 2021 mengatur tentang upah minimum dan skala upah minimum bagaimana yang akan diberikan oleh pemerintah atau yang akan ditetapkan. Lalu ada upah lembur.
Nah, di sisi lain pemerintah juga menetapkan komponen upah yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana komponen upah sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem upah tanpa tunjangan atau upah pokok, di mana sistem upah tanpa tunjangan atau upah pokok ini memiliki pengertian bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada tenaga kerja jumlahnya itu tetap. Lalu yang kedua adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Lalu yang ketiga adalah upah pokok, di mana upah pokok ini memiliki pengertian bahwa upah yang diberikan adalah diukur oleh suatu kuantitas. Lalu yang selanjutnya adalah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, di mana hal ini tuh memiliki pengertian bahwa jumlah uang itu yang diberikan dalam kurun waktu berbeda, maka jumlah uang yang diberikan pun akan berbeda. Nah, untuk selanjutnya adalah persoalan mengenai tentang upah, di mana pemerintah Indonesia sendiri masih bingung dalam menetapkan kebijakan apa yang benar yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini, di mana peraturan ini mengalami banyak sekali kendala dalam penetapannya, di mana banyak sekali penolakan yang diberikan oleh pihak tenaga kerja, di mana peraturan pemerintah ini itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Namun di sisi lain pemerintah juga melihat dari tujuan strategi dari peraturan pemerintahan ini di bawah, bahwa pemerintah memiliki keyakinan dengan penetapan peraturan pemerintah nomor 78 ini tuh dianggap jauh dari kata layak oleh bagi para tenaga kerja. Pemerintah Indonesia sendiri tuh banyak mengalami pertentangan dari para pihak tenaga kerja. Namun di sisi lain pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah ini nomor 78 tahun 2015 itu dengan alasan bahwa dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk penetapan peraturan pemerintah ini, yaitu selama 12 tahun. Lalu yang kedua adalah alasan finansial, di mana dibutuhkan anggaran biaya yang cukup besar untuk membuat peraturan pemerintah ini. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke materi mengenai ketenagakerjaan, di mana menurut teori klasik yang disampaikan oleh Adam Smith itu melihat bahwa alokasi sumber daya manusia itu yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber daya manusia itu penting bagi suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk definisi ketenagakerjaan, menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menyatakan ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan mengenai tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya adalah pengelompokan ketenagakerjaan, di mana itu ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengertian dari ketiga bagian tersebut, untuk yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja terdidik itu harus menempuh suatu pendidikan yang formal, dan contohnya yang seperti dosen, notaris, dan akuntan. Untuk yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja terlatih itu merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keterampilan yang kemudian dikembangkan mengikuti suatu pelatihan. Untuk contohnya itu ada mekanik mesin, kemudian tukang las, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, itu tenaga kerja itu merupakan tenaga kerja yang tidak menempuh suatu pendidikan formal maupun non formal dan mengandalkan suatu fisiknya. Itu contohnya seperti asisten rumah tangga dan buruh panggul dan lain-lain sebagainya. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yaitu yang pertama pendidikan, di mana pendidikan itu masih belum memenuhi suatu standar dan pengetahuan pada masyarakat Indonesia ini masih minimalis. Kemudian yang kedua ini ada keterampilan, di mana keterampilan masyarakat Indonesia ini masih belum bisa dikembangkan dan belum layak, dan keprofesionalitasan itu masih kurang memadai.
Untuk yang ketiga, alidaya atau outsourcing, di mana tenaga pada saat Undang-Undang Ciptaker itu disahkan, tenaga alidaya itu upah minimum itu di bawah standar. Selanjutnya yang keempat adalah PHK. PHK sendiri adalah pemutusan hak kerja. Banyak sekali contoh-contoh perusahaan saat ini yang mem-PHK karyawannya akibat terjadinya suatu resesi ekonomi global saat ini, dan saat ini masih dalam tahap krisis. Jadi banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ya, sebut saja pada perusahaan Goto atau perusahaan Gojek, itu mem-PHK karyawannya sebanyak 1.300 karyawan. Kemudian pada tidak meratanya, untuk yang kelima, tidak meratanya lapangan pekerjaan, di mana itu masih dominan di wilayah Indonesia saat ini. Banyak para pekerja yang beralih atau urbanisasi ke bagian Jawa. Urbanisasi terjadi karena alasan di Pulau Jawa memiliki banyak lapangan pekerjaan daripada daerah-daerah lainnya. Berikut jumlah angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Baik, saya bacakan. Untuk yang terkecil itu terdapat pada usia 15 sampai 19 tahun, di mana angkatan kerjanya itu hanya memiliki 5,99%. Kemudian angkatan kerja yang paling banyak itu terdapat pada usia 25 sampai 29 tahun, di mana angkanya tersebut dengan persentase 17,18%. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.